Kembali lagi di Giantara Serpong City untuk mereview tipe NYX tipe 7x14 dengan bangunan 126 meter persegi. Welcome back to my YouTube channel Cia Ejam Property, channel khusus yang mereview rumah-rumah yang sedang dipasarkan di area Serpong. Kali ini Cici Cia kembali mereview Giantara Serpong City. Di video sebelumnya, Cici Cia sudah mereview tipe Elion 8x16. Kali ini tipe yang lebih kecil, yang lebih terjangkau, harganya start 2,4 M, masih bisa KPR DP 0%. Untuk garasi depannya sudah ada carport untuk 2 mobil lengkap dengan kanopi penutup di bagian atas dengan tempered glass di bagian depannya. Di sisi sampingnya masih ada tempat buat taman. Ada satu tempat yang bisa dimanfaatkan sebagai bench untuk duduk-duduk atau taruh pot-pot tanaman, dan sebelum masuk ini ada satu teras kecil yang cantik banget. Didesain irregular, sebagian sudah tertutup dan sebagian masih terbuka sehingga sejuk di area ini. Pintu masuknya berposisi menyamping dan sudah disediakan smart door lock lengkap dengan kamera. Mari masuk. Wah, ini sih nggak kalah sama tipe yang lebih besar 8x16. Untuk area living dan diningnya tetap menganut konsep open plan living, jadi menyatu tanpa sekat. Rumahnya dijual tanpa furnish, tapi penataan sofanya gede-gede dan ini jaraknya masih lumayan jauh ke area panel TV di depan. Ada 2 bukaan jendela di sisi depannya, dan sofa yang dipakai ini juga ukurannya besar ya. Nah, jaraknya itu masih ada sekitar 1 meter lebih. Begitu juga untuk area dining, ini sampai muat untuk meja 6 seater. Masih ada inner court di tengah di bagian belakang, menjamin sirkulasi dan pencahayaan lebih maksimal. Bukaan jendelanya sebanyak ini nih guys. Cahaya alam yang masuk melimpah, tentunya lebih sehat ya. Lantainya sudah menggunakan keramik HT tipe 60x60 dan untuk jendela ini sudah menggunakan list aluminium YKK. Bahannya digunakan tentunya premium ya. Dapurnya ditempatkan di sisi belakang berhadapan dengan area inner court. Bisa didesain nge-L seperti ini ya. Masih banyak tempat penyimpanannya, bisa taruh kulkas, bahkan bisa nambah mesin cuci di bawahnya. Tamannya berposisi di belakang, di tengah mirip inner court. Ini untuk menjamin pencahayaan untuk banyak ruangan loh. Ini bisa untuk ruangan dapur jadi lebih terang, ruangan dining lebih terang, dan juga ada satu ruangan lagi. Developer sekarang sih memang canggih ya, nggak kebayang kan kalau ini tipe 7x14, kayaknya kalau punya rumah kayak gini nggak usah renov-renov lagi, awet bisa tinggal sampai kakek nenek. Apalagi di area lantai 1 ini sudah siapkan 1 kamar tidur. Ini sampai sudah didesain interior dengan kasur model double loh, dan di samping masih siap untuk taruh nakas dan sudah ada area wardrobe-nya juga. Tempat penyimpanannya cukup banyak ya. Dan yang menarik untuk kamar bawah ini juga merupakan salah satu area yang mendapatkan bukaan jendela karena ada inner court yang tadi berposisi di tengah belakang itu tuh guys. Di area lantai 1 juga sudah disiapkan 1 kamar mandi. Dan ini nyaman banget karena lantainya itu rata dengan lantai yang di depan, dan bahan-bahan saniter yang digunakan juga cukup premium dengan menggunakan merek Grohe. Ini sudah ada shower screen pembatasnya dengan model kaca. Jadi benar-benar elemen-elemen kecilnya juga sudah dipikirkan dengan matang-matang, nggak ada satupun area yang nggak bisa dimanfaatin deh menurut saya. Dan ini ada 1 jendela berbentuk memanjang. Ini nyambung ke area tadi mau masuk ke dalam rumah, dan atasnya itu karena bersifat asimetris, jadi ini juga jadi cantik banget nih tampak dari dalam rumahnya. Lanjut kita ke area lantai 2, di sini ada 3 kamar tidur dan bagian depan masih bisa dimanfaatkan untuk library. Kita masuk dulu ke kamar anak. Ini ukuran kamar anaknya. Sebenarnya depannya masih ada sisa lagi ya, karena ini didesain bagian belakangnya itu ada lemari sekitar 60 cm untuk penyimpanan. Jadi kalau misalkan di bagian belakang itu nggak dimanfaatkan sebagai lemari penyimpanan, area depan itu masih ada jalan kurang lebih 60 cm. Dan ini dapat bukaan jendela menghadap ke area belakang rumah.
Untuk area lantai 2 sebenarnya nanti dapatnya juga hampir sama dengan yang area lantai 1 ya, keramik HT 60x60. Dan karena inner court yang berposisi tadi di tengah, ini ruangan lantai 2 juga mendapatkan banyak ruangan yang dapat pencahayaan dari area inner court ini. Dan ini kamar anak yang kedua juga dapat jendela melalui inner court. Nah kalau misalkan belakangnya nggak bikin lemari jadinya kayak gini nih. Lemarinya dibuat di samping. Satu kamar mandi berposisi di luar, menggunakan permainan mosaic tile dan keramik HT. Sudah ada shower screen pembatasnya dan saniter yang digunakan menggunakan merek Grohe. Ukurannya semuanya cukup spesies ya. Bagian luar nih masih bisa bikin lemari untuk penyimpanan, library atau area kerja. Ini masih bisa banget. Dan kita masuk ke area kamar utama. Ini lihat deh, dari kasur sampai jarak ke meja TV ini masih jauh banget. Masih ada nakas kiri dan kanan, dan ada bukaan jendela sampai di dua sisi. Bagian depannya sudah ada balkon yang lebar banget. Nah tadi fasad depannya kan cukup futuristik dan ada permainan asimetris. Nah ini nyangkut sampai ke area wardrobe untuk kamar tidur nih. Ini area wardrobe ini tidak simetris nih guys, tapi bisa lihat untuk penataan furniture-nya masih muat untuk wardrobe dan meja rias. Jadi walaupun didesain di estetik asimetris, ini tetap bisa dimanfaatkan dan sudah ada kamar mandi dalam. Keren banget ya, menurut saya sih ukuran 7x14 ini juga udah lebih dari cukup banget deh. Karena desainnya itu semua benar-benar dipikirkan untuk detail-detailnya, size-nya semua serba spacious dan nyaman banget buat kamu yang aktivitas kerjanya di Jakarta karena deket banget ke stasiun Cicayur. Bisa KPR DP 0%, yuk langsung hubungi nomor WhatsApp Cici Cia di bawah ini. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.